Selamat berjumpa kembali Sobat Lingkungan dimanapun berada dengan Sri Kandi Magot. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sobat Lingkungan yang kemarin sudah melihat video kami. Insya Allah saya akan menjawab satu persatu pertanyaan dari Sobat Lingkungan yang bertanya. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Sobat Lingkungan yang telah menonton video kami. Di sini saya akan menjawab satu persatu ya. Ini dari akunnya yang bernama Teputwan, cara membuat pakan maggot dari bayi sampai panen. Ya, di sini saya akan menjelaskan ya. Untuk pakan maggot dari baby itu kita harus cari yang lunak-lunak karena masih baby. Kalau bisa bentuknya bubur. Tapi nanti kalau setelah maggot itu baby maggot sudah ditebar, itu bisa dikasih makan sampah organik apapun dimasukkan. Begitu. Kalau memang punya mesin pembubur, itu lebih baik semua pakan organik dibubur dan lebih baik lagi difermentasi dalam 7 hari baru dikasihkan maggot. Nanti hasil dari pakan itu sudah bentuk bubur, jadi kita hasil akhir nanti kasgotnya sudah kasgot lembut semua. Tapi kalau memang belum punya alat untuk mesin bubur, itu kita simpel saja, semua dimasukkan, intinya organik semua masuk di makan maggot. Tapi itu nanti dari yang dimasukkan tanpa dibubur itu lebih banyak menghasilkan kasgot kasar, kasgot lembutnya lebih sedikit. Pertanyaan dari akun Walimandel. Pertanyaannya kemarin, penjualan per bulan rata-rata berapa? Untuk saya pribadi itu penjualan rata-rata itu minimal 3 juta 3 juta sampai lebih, bisa lebih. Itu tergantung kita waktu stoknya ada, stok telur ada, stok pupa ada, stok maggot fresh ada. Itu bisa lebih 3 juta karena kita cuman budidaya rumahan, cuman mengandalkan sampah dari sekitar, juga warung makan sekitar, jadi bentuk standar budidaya rumahan, jadi hasilnya itu tidak pasti. Di samping itu saya juga itu penjualannya bukan murni ke maggot, tapi dari telur sampai maggot sampai pupa, termasuk peralatan untuk budidaya maggot pun saya menyediakan. Nah, ini saya juga mau menjawab dari akun Mardiansah. Cara bibitnya gimana? Sebenarnya untuk pembibitan ini sudah saya terangkan di video kami sebelumnya. Coba nanti dibuka video kami. Tapi cara pembibitannya simpel saja kok. Kita di samping mencetak maggot fresh, kita harus menyisihkan sebagian untuk dijadikan bibit, yaitu nanti dipelihara terus sampai tua, sekitar 1 bulan sampai 45 bulan nanti jadi indukan, ditaruh di kandang lalat untuk pupanya. Coba nanti dilihat video saya yang terdahulu. Untuk menjawab pertanyaan dari akun Riki Putra, yang saya lakukan kemarin karena saya tidak mempunyai mesin bubur, saya cuman mengandalkan karakter pakan yang saya dapat. Yang kemarin itu kebetulan saya punya ampas kelapa, buah, kulit buah, juga dari limbah setik. Karena limbah setik itu sudah bentuknya sudah, kalau dikasih air itu sudah membubur,
Kita tinggal masukkan saja di tempat tertutup. Juga yang karakter dari buah kemarin memang saya buahnya itu kita bikin lapuk dulu, bikin busuk. Intinya cuma tak busukkan, tak taruh di tempat kedap udara, tak ambil airnya untuk mencampur pakanan dari limbah lainnya seperti nasi, dari sisa-sisa tepung. Juga kita campur dengan ampas kelapa, karena ampas kelapa itu bisa membuat makan itu lebih lumer, kayak lebih lembut begitu. Itu yang saya lakukan, tapi tergantung pakan yang Anda dapat dari limbah sampah jenengan nanti ya. Coba nanti kita bisa jawab untuk pertanyaan kalau ada yang kurang jelas. Semoga dimanapun berada selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu sehat walafiat, tetap semangat berbudidaya maggot. Salam uget-uget Sri Kandi Maggot. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan buat teman-teman lainnya.